Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah online keluarga besar Puuk Bojong Indah pada Minggu pagi ini. Ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ferry Simanjuntak. Semoga perjumpaan kita kini dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. Yesus Kristus memanggil kita karena jalan selamat ada padanya. Marilah dengan sukacita kita siapkan hati dan pikiran untuk menghadap Allah dengan penuh hormat. Sambil bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari nyanyian NKB nomor 1 baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada Minggu pagi hari ini. Ibadah Minggu pagi ini hanya jadi dalam pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Marilah kita memuji Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 401 baitnya yang pertama. Persilahkan duduk.
Pembacaan tata hidup baru atau hukum Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum Allah yang diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru atau hukum Allah, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Kami mengaku bahwa kami kehilangan kasih kesamaan, kelembutan, dan kerendahan hati. Nurani kami jadi tumpul. Kami bersekutu bersama, bernyanyi bersama, berdoa bersama. Namun itu semua kadang hanya kamuflase. Sebab iri hati, dengki, dendam, egois masih mewarnai menjadi warna kehidupan kami. Bahkan kadang kami kehilangan rasa syukur kami kepadamu. Kasihanilah kami dan ampunilah kami, dalam namamu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah dan tekad hidup baru. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Karena itu, baiklah kita tetap berjaga-jaga, dan marilah kita nyatakan tekad hidup baru kita dengan menyanyikan kidung pujian, Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami bersyukur pada hari ini boleh kembali beribadah. Dengan situasi apapun kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan berkurang. Dan biarlah ibadah pada hari ini juga boleh menjadi berkat bagi kami yang ada di rumah dan dimanapun kami mendengar dalam ibadah pada hari ini. Lawatan Tuhan boleh terjadi sehingga kami boleh semakin diberkati. Kami boleh semakin bertumbuh, berbuah untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami, yang mengingatkan kami, yang menasihati kami, biarlah itu menjadi pondasi yang kuat di dalam kehidupan iman kami menghadapi setiap tantangan maupun pergumulan serta persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, hamba yang menyampaikan maupun jemaat-Mu, biarlah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat jemaat semua. Dengan perikop berjudul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini berjudul milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bacaan kita pada hari ini
sebenarnya mau mengungkapkan ada satu masalah dalam jemaat secara khusus di Filipi yang menjadi pergumulan daripada Rasul Paulus. Permasalahan yang muncul di tengah-tengah jemaat memang seringkali terjadi. Ada banyak hal yang dapat dijumpai berkaitan dengan masalah-masalah, persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah jemaat. Secara khusus, kondisi yang ada di Filipi sedang menghadapi ancaman perselisihan dan perpecahan karena tidak sehati dan sepikir. Dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan, Eudika kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Rambut sama hitam, tetapi kadang-kadang pendapat bisa berbeda. Pada waktu perbedaan menjadi persoalan, maka kadang-kadang itu bisa menjadi masalah. Masalah di tengah-tengah gereja, masalah di tengah-tengah pekerjaan, masalah di tengah-tengah keluarga, masalah dalam konteks hubungan suami istri, masalah dalam hubungan dengan anak-anak, banyak masalah yang terjadi. Tetapi pada bagian ini kita mau melihat apakah yang menjadi penyebab persoalan di tengah jemaat Filipi. Jemaat yang diharapkan menjadi contoh, jemaat yang diharapkan bisa membangun, jemaat yang bisa membantu mendukung orang-orang percaya yang sudah dilayani oleh Rasul Paulus. Pada pasal 3 A dan pasal 4 pada bagian kedua kita dapat melihat sebenarnya ada persoalan secara khusus di sini yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Kita baca pada ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rupa-rupanya persoalan mementingkan kepentingan diri sendiri itu pada waktu masa-masa di jemaat di Filipi begitu terasa, sehingga satu sama lain merasa bahwa ini menjadi persoalan. Kalau sudah semuanya merasa bahwa hanya mementingkan kepentingan sendiri, tidak melihat kepentingan orang lain, dalam satu kelompok, dalam satu pelayanan, dalam satu kegiatan, ini bisa menjadi penyebab masalah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa gereja bermasalah? Kenapa gereja harus pecah? Kenapa gereja justru harus mengalami banyak pergumulan dan persoalan? Pada waktu masing-masing, baik itu pengurus, baik itu pengerja ataupun jemaat, sudah hidup di dalam individualistis, artinya mementingkan kepentingan sendiri, hanya mau fokus untuk dirinya, tidak pernah mau melihat orang lain. Yang kedua di sini dikatakan, bagian ini juga mau mengungkapkan bahwa kadang-kadang mengharapkan pujian yang sia-sia, ingin dihormati, ingin dipuji dan sebagainya. Padahal kita tahu pada waktu kita mengikut Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita tabiat-tabiat yang justru berbeda. Firman Tuhan menasihati kita seperti seorang hamba. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang tidak memiliki apa-apa. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang sudah membeli kita dengan tunai, dengan darahnya. Untuk itu pada waktu kita mau mengikut Tuhan, pada waktu kita mau melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ingat, kalau 3 ayat 23 mengingatkan kepada kita, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa? Karena karya keselamatan, karena kasih yang sudah kita alami, karena kasih yang sudah kita nikmati, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada waktu kita melayani, kita tidak mengharapkan yang namanya puji-pujian, tapi biarlah segala sesuatu itu menjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang merupakan penyebab persoalan yang timbul di tengah-tengah jemaat di Filipi. Nah, dalam konteks kaitan seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ada di
Indonesia, ada di Jakarta, juga merasakan bagaimana gereja yang harusnya menjadi satu kekuatan unity bisa tercabik-cabik hanya karena kepentingan diri sendiri. Data terakhir dari Kementerian Agama 323 sinode, masuk lagi satu gereja karena perpecahan menjadi 324. Mungkin masih ada lagi yang akan muncul, yang akan timbul. Tetapi bukan karena pelayanan, bukan karena penginjilan, tapi semuanya lebih banyak karena kepentingan diri sendiri. Kalau sudah melihat yang namanya harta, kalau sudah melihat yang namanya tahta ataupun kedudukan, kadang-kadang segala sesuatu bisa dihalalkan. Inilah yang menjadi problem. Inilah yang menjadi persoalan dalam konteks gereja. Dan persoalan seperti ini juga muncul di tengah-tengah jemaat di Filipi. Maka dari itu kalau kita ada di dalam kehidupan bersama, kalau kita ada di dalam kehidupan gereja, kita harus ingat apa yang sudah Tuhan nasihatkan. Tuhan ingatkan. Kalau dalam bagian-bagian ini dikatakan bahwa Kristus sendiri yang sudah datang di dalam dunia menjadikan dirinya seorang hamba, padahal ia harusnya ada di dalam posisi yang tinggi, tetapi ia rela karena dia mencintai kita dan dia mau menebus kita. Nah, bagian-bagian ini yang diajarkan, diingatkan oleh Rasul Paulus supaya jemaat Filipi ini sadar. Nah, bagaimana cara kita mencegah perselisihan? Ini juga diingatkan oleh Rasul Paulus. Pada bagian ayat yang kelima, kita mau melihat bersama-sama dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya mau menggambarkan bahwa di sini Kristus yang bisa saja harusnya mengharapkan pujian, tapi dia tidak mengharapkan pujian. Jemaat Filipi diingatkan untuk belajar seperti itu, karena merasa bahwa mungkin dia yang memulai pelayanan, dia yang merintis pelayanan, dia yang usahakan, mungkin dia memberikan tenaganya, memberikan hartanya, memberikan waktunya. Tapi kalau segala sesuatu itu hanya untuk pujian diri sendiri, maka ini akan menjadi masalah dan menjadi persoalan. Dan ini diingatkan. Maka dari itu pada waktu kita memberikan tenaga kita, pada waktu kita memberikan waktu kita, pada waktu kita memberikan harta kita, ingat, kita memberikannya itu untuk Tuhan yang sudah berkarya luar biasa di dalam hidup kita, menyelamatkan, memberikan nyawanya untuk kita. Sehingga pada waktu kita memberikan segala sesuatu, kita melakukannya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sama sekali tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, tidak sombong, karena Tuhan sudah mengajarkan terlebih dahulu kepada kita. Rasul Paulus sangat tegas mengingatkan hal ini kepada jemaat Filipi, supaya jemaat ini berkembang di tengah-tengah proses pertumbuhan jemaat, pertumbuhan supaya orang melihat kebesaran Tuhan. Maka bagian akhir diingatkan oleh Rasul Paulus. Ayat 10 dikatakan seperti ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Hal ini bisa terjadi kalau kehidupan dalam kebersamaan kita ini dilihat oleh orang. Kalau kehidupan kebersamaan kita bisa menjadi contoh dalam konteks gereja, maka gereja harus bisa menjadi berkat buat umatnya. Gereja harus bisa menjadi berkat buat jemaat, buat orang-orang yang hadir. Sehingga pada waktu orang datang ke gereja, pada waktu orang masuk ke dalam gereja, pada waktu orang bersekutu bersama-sama, orang mendapatkan yang namanya damai dan sejahtera.
Jadi satu sama lain harus saling mengkoreksi diri. Satu sama lain harus diminta untuk justru bukan hanya mencari kepentingan sendiri, tapi harus lihat justru menyenangkan orang lain. Inilah perbedaan dalam kehidupan pelayanan Kristiani. Kita diminta untuk lebih banyak memberi daripada menerima. Kita diminta untuk lebih banyak mengasihi daripada hanya ingin dikasihi. Kita diminta untuk lebih banyak memperhatikan daripada mau diperhatikan. Bagian-bagian ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, atau dengan kata lain yang sudah tinggal di dalam Kristus, memiliki kasih dan roh yang ada di dalam Kristus. Sehingga siapa yang mampu melakukan itu merupakan bagian dalam kehidupan rohani yang sudah menghasilkan buah. Kedewasaan rohani kita muncul karena apa? Karena ada Kristus di dalam hati kita. Kenapa kita bisa menjadi orang yang sabar? Kenapa kita bisa menjadi orang yang murah hati? Kenapa kita bisa menjadi orang yang menguasai diri? Karena ada Kristus di dalam hati kita. Maka dari itu di dalam kitab Galatia pasal 5, konsep tentang buah roh mau mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus dewasa dalam menyikapi pergumulan, dalam menyikapi persoalan, dalam menyikapi masalah. Kedewasaan rohani itu abstrak, tidak kelihatan. Pada waktu kita ada di tengah-tengah gereja, tidak kelihatan siapa orang yang dewasa, siapa orang yang tidak dewasa. Tapi dalam konsep spiritualitas, kedewasaan rohani itu dapat dilihat, dapat diketahui dengan cara apa? Dengan cara pada waktu dia berbenturan dengan masalah, pada waktu dia berbenturan dengan persoalan, apakah dia melakukan buah roh? Yaitu ada kasih, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada penguasaan diri. Tapi kalau dia berbenturan dengan masalah, dia melakukan seperti yang terjadi di jemaat Filipi, mementingkan diri sendiri, tidak mau berpikir untuk orang lain, maka itu merupakan ciri daripada orang yang sebenarnya tidak dewasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita masing-masing punya masalah. Sebagai seorang bapak, engkau juga punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan. Sebagai seorang istri, kita juga punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan. Sebagai seorang anak, kita juga punya masalah, pergumulan dan persoalan. Nah, bagaimana masing-masing kita menunjukkan kedewasaan pada waktu ada masalah, maka yang muncul adalah buah roh. Pada waktu ada permasalahan di tengah-tengah gereja, maka muncul kedagingan atau buah roh. Pada waktu muncul kedagingan, maka di dalam kitab Galatia pasal 5 bagian ayat 19, di situ ada iri hati, di situ ada dengki, ada kebencian dan seterusnya. Itu mau menandakan bahwa kita sebenarnya masih belum dewasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga sebagai suami? Ada masalahkah dengan istrinya? Atau sebagai istri, ada masalahkah dengan suaminya? Kalaupun ada masalah, maka masing-masing harus bisa memunculkan buah roh. Kesabaran, kebaikan, penguasaan diri. Bapak Ibu, tadi saya mengajar di dalam bentuk virtual kepada mahasiswa. Saya tanya kira-kira kesabarannya dalam konteks presentasi berapa? Hampir dari jumlah mahasiswa yang cukup banyak, itu kesabaran masing-masing muncul di angka 40-60%. Masih belum bisa sabar. Apalagi menguasai diri. Ya, masih banyak yang belum bisa menguasai diri. Diidentifikasi melalui presentasi. Nah, kalau itu ditanya kepada Bapak Ibu di rumah, sebagai seorang bapak, mungkin sekarang ada istri, apakah bapak seorang yang sabar? Itu kelihatan pada waktu ada masalah dengan istri.
Apakah Bapak sebagai orang yang bisa menguasai diri? Itu kelihatan pada waktu masalah di tengah-tengah keluarga. Demikian juga dengan istri. Pada waktu menghadapi anak-anaknya, apakah muncul? Atau jangan-jangan kita lebih memunculkan yang namanya kedagingan kita. Nah, inilah yang diingatkan. Agar kebersamaan itu tetap ada, agar kebersamaan itu tetap kuat, maka kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Membina persekutuan dengan Kristus. Ada di dalam hidup bersama-sama dengan Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Karena ini merupakan bagian pondasi yang kuat. Kalau tidak, pada waktu ada masalah, ada persoalan, kita akan tercabik-cabik. Ya, saya mengambil contoh seandainya ini ada kertas kosong. Ya, kalau saya tusuk, robek dianya. Tapi pada waktu ada firman Allah yang ada mendampingi, maka pada waktu saya mencoba untuk menyobek-nyobek itu tidak bisa. Karena apa? Ada firman. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan. Pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, maka ada masalah sebesar apapun, kita tidak akan pernah gentar. Kita tidak akan pernah takut. Dan ingat, Tuhan tidak pernah katakan bahwa pada waktu engkau bersama-sama dengan aku tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berkata pada waktu engkau hidup bersama-sama dengan aku tidak ada persoalan. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang Tuhan katakan, pada waktu engkau punya masalah, pada waktu engkau punya persoalan, maka datanglah kepadaku. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Artinya, pada waktu kita ada masalah, ada persoalan, orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan tahu bahwa ada jalan keluar yang Tuhan berikan pada waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Masalah apa yang kita hadapi? Mungkin kita bergumul untuk suami kita yang sudah lama tidak pergi ke gereja, yang tidak lama bersekutu. Mungkin kita bergumul untuk istri kita yang sulit untuk diajak bersekutu. Mungkin kita bergumul untuk anak-anak kita yang juga sulit untuk bersekutu. Yang lama-lama dengan suasana seperti ini, dengan pandemi COVID yang harusnya kita semakin meningkat karena waktu kita makin banyak, tapi justru kita makin kendor. Maka hati-hati ya, pada waktu kita menjauh daripada Tuhan, masalah itu akan muncul. Pada waktu kita muncul, pada waktu kita berbenturan dengan masalah, maka pada waktu tidak ada Tuhan, kita akan tercabik-cabik dengan yang namanya persoalan. Tercabik-cabik dengan yang namanya pergumulan. Hanya ada masalah sedikit bisa ribut yang berkelebihan. Bisa ribut yang sampai menyakitkan. Karena apa? Karena tidak tinggal di dalam Kristus. Maka dari itu jemaat di Filipi kembali diingatkan supaya tetap ada tinggal di dalam Kristus. Inilah yang menjadi nasihat utama. Dan yang juga menjadi nasihat kita di dalam konteks kita bergereja saat ini. Kalau ada masalah di gereja, ada pergumulan, masing-masing kita tahu apa yang menjadi masalahnya. Masing-masing kita tahu apa yang menjadi persoalannya. Jangan kita mementingkan diri sendiri, tapi bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Karena tahu bahwa di dalam Tuhan, maka segala sesuatu dapat diselesaikan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat menyelesaikan banyak perkara. Inilah janji yang diberikan oleh Tuhan. Maka di ayat yang ke-10 dan 11 ini yang diingatkan. Supaya kita dapat menggunakan ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nama Yesus berkuasa. Itu dapat kita yakini, dapat kita gunakan pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau kita menghadapi persoalan kita tidak tinggal di dalam Tuhan, bagaimana? Maka dari itu pada waktu kita menumpangkan tangan berdoa untuk orang sakit, pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan, percayalah kuasa itu ada.
Yohanes 12 dikatakan 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Artinya itu diberikan. Kuasa itu diberikan kepada engkau sebagai seorang bapa, kepada engkau sebagai seorang istri, kepada engkau sebagai seorang anak. Asal engkau tinggal di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu engkau menghadapi pergumulan dan masalah, engkau tidak pernah khawatir. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ini merupakan janji-janji yang Paulus ingatkan juga kepada jemaat Filipi. Yang juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Kita bisa berjalan dengan penuh keyakinan karena bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang ini masa-masa yang sangat sulit. Semua orang diminta untuk tinggal di rumah. Takut, khawatir. Jangan-jangan keluar takut terjangkit, kemana-mana takut terlalu dengan adanya COVID-19. Untuk itu kita harus memainkan keyakinan iman kita untuk tinggal di dalam Tuhan supaya berdoa. Berdoa Tuhan menolong, menjaga jemaat Tuhan di tempat ini, menjaga suami, menjaga istri, menjaga anak, supaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Pada waktu kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, maka segala sesuatu kita tidak akan tercabik-cabik, karena ada firman Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Biarlah perjumpaan kita pada minggu hari ini semakin menguatkan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus yang mau datang kepada Bapa, yang mau merendahkan dirinya karena melihat segala sesuatu hanya untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meresponi kebenaran firman, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita.
Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita persiapkan hati kita. Pokok-pokok doa disampaikan, jemaat ikut mendukung setiap pokok-pokok doa di rumah masing-masing. Mari kita mendukung dalam syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa suasana apapun tidak menghalangi kami untuk bersekutu. Biarlah persekutuan pada hari ini dengan virtual, dengan rekaman, dengan apapun boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati jemaat yang ada di rumah. Aktivitas kami, kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk juga terus diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini, biarlah boleh semakin membuat kami introspeksi terhadap diri kami. Apakah kami menjadi orang-orang yang senang menyelesaikan masalah, atau kami menjadi orang yang kadang menjadi penyebab masalah? Biarlah kehidupan rohani kami boleh dibimbing untuk semakin dewasa, sehingga orang boleh melihat ada Yesus di dalam hidup kami masing-masing. Pada waktu ada persoalan, pada waktu ada tantangan, biarlah buah roh itulah yang keluar dalam tabiat dan perilaku kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang sabar. Kami dapat menjadi orang-orang yang menguasai diri. Kami menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong. Dan itu kami lakukan hanya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, Engkau mau ampuni kami. Mungkin selama ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan, menjadi orang yang tidak berkenan. Biarlah kebenaran firman Tuhan merubah kami untuk belajar menjadi perilaku-perilaku yang mau menyelesaikan masalah, mau menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam pergumulan ada salah pengertian, baik sebagai suami maupun istri dengan anak. Tuhan, Engkau boleh campur tangan, Engkau mendamaikan satu sama lain, sehingga perselisihan itu dijauhkan dari tengah-tengah jemaat-Mu, dari tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, dari kehidupan sebagai suami dan istri, dari kehidupan anak dengan orang tua. Biarlah kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang penuh damai, karena keluarga kami tinggal di dalam Kristus. Untuk itu Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup di dalam damai dan sejahtera bersama dengan Tuhan. Pada kesempatan ini kami mendukung di dalam doa Bapa untuk saudara-saudara kami yang secara khusus pada saat ini ada dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan boleh jamah dan sembuhkan. Secara khusus berdoa untuk saudara Rosadi,
adik Tania, Abenu, Ibu Nelly, Borudamanik, Ibu Ami, Bapak Edi, Ibu Margarita Neparasi, Bapak Barus, Bapak Ibrahim Bes. Bilur-bilur Tuhan, kuasa Tuhan menjamah sehingga setiap obat-obatan, upaya-upaya medis diberkati, dan itu menjadi cara Tuhan menyembuhkan mereka. Kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Ibu Buha Pangaribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Sitindaun, Bapak Rusman Samosir, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robikwe, Saudari Santi, Bapak Noke Persulesi, Bapak Daniel, Ibu Deice, Saudari Suryaningsih. Tuhan, dalam masa-masa pemulihan biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya boleh kembali sehat, boleh dapat bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan proses pemulihan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Bapak yang sudah lanjut usia, agar Tuhan menjaga, Tuhan merawat, Tuhan menolong, dan Tuhan menjadi penyerta yang setia di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk semua orang-orang tua kami, untuk Ibu Nolia Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Atta Lai Piopa, Ibu Jumaina, Ibu Carolina Neparasi, Opa Moritz, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jumi Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tampu Bolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosepis Bes, Ibu Aspita Butar-Butar. Tuhan, Engkau memberkati semua orang tua kami. Terima kasih Bapak di surga. Pada kesempatan ini juga kami mau terus berdoa mendukung untuk pergumulan di tengah-tengah jemaat, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mencari teman hidup, mereka yang terus bergumul untuk keturunan. Tuhan, Engkau jawablah setiap pergumulan iman mereka, sehingga pada waktu Tuhan menjawab, mereka melihat bahwa ini semua karena campur tangan Tuhan. Engkau memberkati Bapa bagi mereka yang terus berdoa untuk keturunan. Bapa, biarlah Engkau juga memberikan keturunan kepada mereka. Untuk mereka yang bergumul untuk teman hidup, Tuhan berikanlah pendamping yang terbaik. Demikian juga mereka yang sedang bergumul karena masalah pekerjaan, Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan di tempat ini Bapa. Semua program kerja di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah apa yang baik, apa yang bisa kami lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga pelayanan gereja tidak terhenti, tapi biarlah boleh berlangsung untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa agar semua diberi kebersamaan, kesatian. Berdoa untuk Bapak Pendeta Markus beserta dengan Ibu Pendeta Siani dan anak-anak, biarlah diberkati oleh Tuhan. Tambahkan hikmat, bahkan berkat-berkat daripada Tuhan, sehingga mereka melayani boleh terus dengan sukacita di tempat ini. Demikian juga untuk para majelis Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah memberikan waktu, tenaga, bahkan harta mereka. Berkati mereka, berikan rejeki, berkati usaha-usaha mereka, berkati keluarga mereka, agar menjadi keluarga-keluarga yang harmonis dan penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Berkati anak-anak mereka dan pelihara kehidupan mereka, sehingga mereka dengan penuh sukacita menjadi pelayan di tempat ini. Demikian juga untuk seluruh para pengerja, Tuhan juga memberkati. Untuk semua anak-anak kami dari TK, SD, SMP, SMA, Tuhan juga berkati cara belajar mereka yang berbeda, yang harus dilakukan tidak di sekolah, juga diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun pada tanggal 21 sampai dengan 27. Secara khusus berdoa untuk Ibu Eli Nurlani Lewi, adik Stera Tanaem, Saudari Deborah Francisca, adik Noni Marlene Kase, Ibu Jenti Bakri,
biarlah Tuhan memberkati. Mereka sudah Tuhan tambahkan umur 1 tahun, kasih Tuhan sudah dinyatakan, biarlah mereka terus juga boleh hidup ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam pengasihan Tuhan, agar mereka diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan apa yang menjadi impian dan harapan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sudah berulang tahun juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberikan kekuatan agar dapat mengatasi masalah pandemi COVID-19. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Engkau memberkati gubernur, semua aparat Tuhan berkati, sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil, mereka lakukan karena takut juga akan Tuhan. Kami juga mau berdoa agar virus-virus penyakit, secara khusus COVID-19 boleh dijauhkan dari tengah-tengah keluarga kami, dari tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dari kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita hendak memberi persembahan syukur. Kita memberi karena menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Hayatilah semua pengorbanan dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Karena itu, marilah kita menyatakan rasa syukur dan terima kasih dengan persembahan yang kita berikan saat ini. Mengiringi persembahan, jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 2. Beritakan
Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami ini. Berkatilah supaya dapat dipakai bagi pekerjaan-Mu. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah pribadi yang bersedia mengurangi porsi pikiran dan perasaannya sendiri. Untuk itu biarkanlah Kristus menguasai kehidupan kita saat kita diperhadapkan pada banyak pilihan yang baik. Pilihlah dan putuskanlah apa yang paling minim dari kepentingan sendiri. Ini juga menjadi panggilan kita sebagai gereja, agar selalu menjadi gereja yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Mari kita akhiri ibadah dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 402 ayat 1 dan 2. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengiringi pelayan firman dan penata layanan meninggalkan ruang ibadah, kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 402 baitnya yang ketiga. Siang malam sungkedu
Ibadah hari ini telah selesai. Salam persekutuan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.